Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini, Selasa 6 Desember 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 356, baitnya yang kelima. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah firman Tuhan. Penggunaan peta online berbasis GPS seperti Google Map maupun Waze sudah sangat luas. Sebagian besar orang, mungkin termasuk kita, menggunakannya terlebih untuk menjelajahi tempat atau kota yang belum kita ketahui. Namun secanggih-canggihnya kedua teknologi itu, orang masih saja bisa mendapat kesulitan. Mulai dari hal yang kecil seperti menjumpai jalan yang sempit atau diblok oleh warga, maupun kesulitan yang besar seperti tersesat di hutan atau bahkan terperosok ke jurang, seperti yang pernah terjadi dan diberitakan. Ya, terperosok ke jurang karena oleh Google Map maupun Waze diarahkan melewati jalan yang curam dan berbahaya. Perusahaan Google sendiri sudah mengatakan bahwa apabila terjadi kerugian akibat penggunaan map online-nya, mereka tidak bersedia dituntut. Artinya Google mengakui bahwa ada kekurangan dalam aplikasi mereka itu, dan ada kemungkinan penggunanya akan mengalami kerugian karena tersesat atau berujung celaka. Tidak demikian halnya dengan jalan yang diatur dan ditunjukkan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran, yaitu bagi yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bahwa bagi setiap orang yang tidak mengabaikan perjanjian dan peringatan Tuhan, maka artinya mereka sedang berjalan dalam jalan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Dan jalan yang sedang dijalaninya itu adalah kasih setia, jalan yang menuju damai sejahtera, tidak berujung kecelakaan. Dan jalan hidup yang dijalani oleh setiap orang yang berpegang pada janji dan peringatan Tuhan adalah jalan kebenaran, jalan yang membawa kepada keselamatan, jalan yang membuatnya dibenarkan oleh karena kasih setia Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ragu untuk berpegang pada janji Tuhan. Sebab janjinya itu abstrak, sepertinya tidak pasti. Padahal di pihak lain dunia memberi janji yang nampaknya lebih nyata, lebih logis, dan dapat cepat terwujud. Misalnya hidup yang berbahagia karena bergelimang harta, sehingga kita diajak untuk mengejar harta, bahkan dengan segala cara yang curang. Seringkali kita juga tidak peduli dengan peringatan-peringatan Tuhan. Kan Tuhan tidak nampak. Asalkan tidak ada orang yang tahu, berbuat curang tidak akan membuat kita susah. Peringatan Tuhan itu hanya bahan khotbah belaka, abaikan saja. Demikian yang sering atau terkadang muncul dalam pikiran kita dan orang-orang percaya.
Namun firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita bahwa jika kita sepenuhnya percaya dan berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, serta hidup dalam takut akan Dia, sehingga kita mengindahkan peringatan-peringatannya, maka hidup kita berada dalam jalan kasih setia Tuhan, dan kita menuju kepada kebenaran Allah yang membenarkan kita. Oleh karena itu, sesulit apapun jalan yang saudara sedang hadapi sekarang, akibat berbagai hal yang terjadi di luar dan di sekitar kita, janganlah pernah menyerah, apalagi menyerahkan diri kepada jalan dan petunjuk dunia. Tetaplah beriman dalam pergumulan kita kepada janji dan kasih setia Tuhan. Dan percayalah, Dia yang menyatakan janjinya adalah setia dan adil bagi setiap kita umatnya yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami memohon pertolongan-Mu agar kami tetap percaya kepada janji-Mu, sekalipun terkadang sulit ketika kami melihat apa yang ditawarkan dunia. Biarlah Engkau dengan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk berpegang teguh pada janji dan peringatan-Mu, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang kami jalani dalam jalan kasih setia-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menolong engkau dan menyertai engkau sekalian. Amin.